Hai teman-teman semua. Hari ini kami akan melakukan wawancara di Radio Kota Batik Pekalongan dengan Bapak Ribut Akwandi. Penasaran? Yuk tonton terus ya. Di Radio Kota Batik itu biasanya menggunakan bahasa apa Pak dalam penyiaran? Kalau Radio Kota Batik itu standar bahasa Indonesia itu pasti, tapi kemudian di dalam, karena ini adalah ranahnya komunikasi kan, ranah komunikasi itu bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan ya, bahasa percakapan. Jadi tidak sekaku dalam bahasa akademik, tetapi dalam pengembangannya kemudian kami mencoba untuk mendekati masyarakat karena kita wilayahnya lokal di Pekalongan, maka bahasa lokal kita juga hidupkan. Salah satunya yang dimunculkan dalam program wedangan. Nah, kalau wedangan itu khas memang itu menggunakan bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa Pekalongan. Kenapa seperti itu? Karena jujur ya, kalau kita melihat atau kita mencoba mencermati kebiasaan masyarakat Pekalongan, penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat Pekalongan itu kita bisa melihat bahwa ternyata penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat Pekalongan itu masih agak gagal. Makanya supaya komunikasinya jadi enak, kita pun menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah. Nah, di dalam siaran pun selama katakanlah misalkan penyiar itu minimal siaran biasanya 2 jam kan? Itu minimal. Itu kadang-kala di tengah-tengah siaran juga kadang-kala kita menggunakan bahasa Jawa campur gitu, dalam hal tertentu gitu. Tapi porsinya tidak terlalu banyak, katakanlah mungkin 5% kita menggunakan bahasa Jawa dalam 2 jam gitu. Itu pun masih istilah-istilah yang umum. Jadi kalau misalkan khusus untuk penggunaan bahasa Indonesia, kita memang sengaja untuk mencoba atau berupaya menggunakan bahasa Indonesia yang standar terlebih dahulu, bahasa Indonesia yang standar dan bahasa Indonesia yang komunikan, supaya masyarakat kita jadi tahu gitu. Kalau misalkan ada istilah-istilah asing, kita coba cari dulu istilah bahasa Indonesia apa. Karena tidak malu, kadang-kadang istilah asing itu katanya keren, kelihatannya keren, tapi kita jadi kadang-kadang malah justru ketika nggak paham maksudnya apa, itu kan jadi konyol gitu kan. Nah, itu maka kita coba menghindari menggunakan istilah-istilah asing itu. Kalaupun itu sudah dikenal secara umum, oke, kita gunakan. Terus yang ketiga, kita mencoba untuk membatasi, bukan berarti kita tidak menggunakannya. Kita membatasi menggunakan istilah-istilah program, istilah-istilah yang misalkan kekinian gitu kan, istilah-istilah gaul anak-anak sekarang. Itu kita coba batasi, sebisa mungkin kita batasi. Kenapa? Bukan apa-apa. Alasannya pun cuma sederhana, bahwa istilah baru ini mungkin sudah dipahami, tetapi pendengar kita itu kan heterogen, tidak semuanya anak muda. Makanya kita harus menyesuaikan diri. Jadi kan biasanya tersegmen ya, kalau di dalam radio itu ada segmen-segmen. Jadi ada program siaran yang memang untuk anak muda, maka itu nggak usah bahasa gaul, bakal muncul di situ. Tapi untuk yang program reguler, yang harian itu, namanya Kota Batik itu full bahasanya bahasa standar, jarang-jarang menggunakan bahasa gaul. Kalau misalkan bahasa gaul itu yang segmen-segmen untuk anak muda, misalkan ada yang speak up gitu, program untuk anak muda. Terus kemudian Korea Sastra itu segmennya bisa cair gitu. Terus kemudian Rehat Malam itu adalah segmen-segmen itu Gen Z lah istilahnya. Nah,
kalau ditanya soal apakah penggunaan bahasa Indonesia di Radio Kota Batik sudah standar, kami harus mengakui belum sepenuhnya. Ya. Contoh misalkan penggunaan nama-nama program siaran, kita masih menggunakan istilah talk show daripada gelar bicara. Ya kan? Harusnya kan gelar bicara, gitu kan? Terus ada lagi misalnya live interview. Nah, itu masih pakai bahasa Inggris kan, tapi isinya bahasa Indonesia. Aneh sih. Live interview, live report itu masih menggunakan bahasa asing. Ya mungkin biar kelihatan mentereng aja. Iya kan, biar kelihatan keren karena ya tahu ini mental ini sekaligus kita mengoreksi diri kita masing-masing ya. Mental kita terhadap bahasa Indonesia kayaknya masih kurang begitu. Gitu. Padahal kalau misalkan menggunakan istilah gelar bicara itu pun sudah keren. Iya kan, gelar bicara. Terus live interview diganti dengan telebicara misalnya. Ya kan bisa asik juga. Atau live report diganti dengan laporan atau reportase. Reportase itu aja. Itu saya pikir itu jauh lebih bisa menghidupkan bahasa Indonesia. Nah itu memang kita masih belum, karena gini, kenapa kok nama-nama itu masih kita gunakan dan belum bisa diubah? Terus terang di Radio Kota Batik itu ada satu divisi yang memang khusus istilahnya mengelola tentang kebahasaan. Jadi kalau misalkan ada divisi tentang pemberitaan, misalkan dia itu ngedit naskah-naskah berita ataupun caption ataupun yang lain-lain di media sosial, itu masih dipegang oleh satu orang yang sama di koordinator liputan. Nah sementara koordinator liputan itu memang tugasnya sebenarnya tugas yang paling berat di koordinator liputan karena dia harus mengedit, dia harus menjadwal liputan dan sebagainya, termasuk dia harusnya menguasai tentang bahasa, gaya-gaya bahasa. Nah itu PR buat di sini ya, terutama di Kominfo, di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kalteng. Makanya teman-teman yang di TBI ini sebenarnya punya peluang untuk bisa masuk ke ini gitu. Karena ini harus buka-bukaan ya. Karena buka-bukaan begitu. Jadi di lembaga penyiaran yang baik itu lembaga penyiaran itu baik itu RPPA Batik TV maupun RKB Radio Kota Batik itu belum ada yang bertugas sebagai penyelia bahasa. Belum ada. Makanya bahasa, kalau teman-teman mencoba melihat atau membaca bahasa berita-berita yang dimunculkan di media medsosnya di Kominfo ataupun RPPL, TV ataupun Radio Kota Batik, bahasanya masih agak kacau. Ya enggak? Ya kan? Kok kayak gini sih gitu. Karena memang belum ada yang bertugas sebagai penyelia bahasa atau penyunting bahasa, belum ada. Makanya ini yang sedang kami usahakan untuk diadakan. Kalau misalkan itu ada, itu bisa jadi peluang teman-teman yang belajar bahasa Indonesia. Penting banget sebenarnya penuntingan bahasa Indonesia itu sangat penting di lembaga-lembaga penyiaran, terutama kayak media di kita yang lebih terbatas. Kenapa menjadi penting? Karena untuk membiasakan masyarakat memahami bahasa standar, media sangat punya peran yang sangat besar, ya kan? Karena bahasa yang paling mungkin bisa diterima oleh masyarakat adalah bahasa media, ya kan? Ruang yang paling memungkinkan untuk menyediakan pembelajaran tentang bahasa ya media. Coba deh kita lihat media
sosial masyarakat Pekalongan. Nah ini harus itu, ya kan? Wah kacau balau itu. Medsos di Pekalongan, netizen Pekalongan. Kalau saya baca apa ya, komenan atau apalagi status dan lain sebagainya, bahasanya kacau minta. Apakah itu salah? Tidak bisa disalahkan juga, ya kan? Karena pengetahuan masyarakat dan pengalaman masyarakat terhadap bahasa berbeda-beda, ya kan? Nah, tugas siapa ini akhirnya kan gitu? Tugas siapa ini akhirnya? Ya tugas kita bersama yang belajar bahasa Indonesia. Makanya teman-teman ini sebenarnya harusnya nih ya, frame-nya sekarang jangan berpikir untuk nanti jadi apa. Ya, ini masih semester baru ya, semester satu ya. Nah, sudah mulai dari sekarang jangan berpikir besok saya mau jadi apa ya. Tapi mulai berpikirlah saya harus ngapain ini dengan fenomena seperti ini. Inilah ada pekerjaan. Ini ada pekerjaan yang sebenarnya. Iya, jadi kita nggak perlu membetulkan pernyataan yang salah, tetapi bagaimana kita memberikan contoh, bagaimana memberikan pernyataan yang benar. Iya kan? Itu yang paling penting di media sosial. Makanya coba deh kalau teman-teman ngamati media sosial saya berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sekalipun bahasanya gaul, misalkan ada kata enggak dan lain sebagainya, itu dalam konteks supaya itu diterima aja. Gitu loh. Kalau semuanya pakai tidak, itu terlalu straight gitu kan. Tapi begitu. Ya makanya minimal penulisan yang benar aja dulu deh. Minimal penulisan yang benar. Jika dari pada dan lain sebagainya itu harus menempatkan saat tepat di sebagai kata depan atau sebagai awal, sebagai imbuhan misalkan. Itu kalau yang sederhana. Di Pekalongan kacau balau di situ. Kacau balau itu makanya. Tapi itu tantangannya bagi media mainstream seperti kami di Radio Kota Batik itu bagaimana membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah-tengah deraan media sosial yang luar biasa. Orang sekarang itu standarnya adalah media sosial sekarang, ya kan? Media massa itu sudah mulai ditinggalkan nih. Ya, karena gejalanya seperti itu. Di media sosial orang bisa memberikan informasi bahkan seolah menjadi wartawan sendiri gitu kan, tanpa filter dan lain sebagainya. Padahal konsep jurnalistik itu juga harus dipatuhi gitu kan. Nggak bisa berita yang kita tulis dalam media sosial belum bisa disebut sebagai karya jurnalistik karena ada standar-standar yang harus dilalui. Hari ini radio harus berubah ya, artinya kalau dulu radio hanya sebagai media hiburan, mungkin zamannya seperti itu, tahun 80-90-an itu isinya cuma muter lagu salah ya. Sekarang sudah enggak seperti itu, karena orang bisa muter lagu yang dibutuhkan sekarang adalah orang dapat apa nih ya, dari ketika mendengarkan radio, insight yang dia dapat apa yang dimasukkan apa nih, ada pengetahuan apa yang dia dapatkan. Makanya radio harus pintar-pintar mulai mengemas program-program mereka, terutama yang informatif. Nah, bagaimana supaya informasi itu tersampaikan kepada masyarakat? Sebenarnya harus disesuaikan target audiensnya siapa gitu kan, dan tentu nanti harus dimulai dengan mengelola penggunaan bahasa yang tepat untuk audiens. Makanya saran saya untuk radio-radio di Kota Pekalongan ya mulai dari sekarang sudah mulai harus memikirkan tentang bagaimana radio itu bisa memanfaatkan bahasa semaksimal mungkin, karena satu-satunya alat yang bisa digunakan oleh radio adalah bahasa.